Rumah kaca atau dapat disebut sebagai rumah hijau atau juga rumah tanaman adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Sebuah rumah kaca terbuat dari gelas atau juga plastik. Rumah kaca tersebut dapat menjadi panas karena adanya radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari, yang kemudian memanaskan lingkungan dalam rumah kaca tersebut, termasuk tumbuhan, tanah, dan barang lainnya. Kaca yang digunakan untuk rumah bekerja sebagai medium transmisi yang dapat memiliki frekuensi spektral yang berbeda-beda, dan efeknya adalah untuk menangkap energi di dalam rumah kaca yang kemudian dapat memanaskan tumbuhan dan tanah di dalamnya, dan juga dapat memanaskan udara dekat tanah, dan udara ini dicegah naik ke atas dan mengalir keluar. Oleh karena itu, rumah kaca bekerja dengan menangkap radiasi elektromagnetik dan mencegah terjadinya konveksi. Rumah kaca seringkali digunakan untuk mengembangkan bunga, buah, dan tanaman tembakau. Lebah dari genus Bombus adalah polinator pilihan untuk banyak polinasi rumah kaca, meskipun tipe lebah lain juga digunakan dan juga polinasi buatan. Banyak sayuran dan bunga yang dikembangkan di rumah kaca pada akhir musim dingin atau awal musim semi yang kemudian dipindahkan keluar begitu cuaca menjadi hangat. Ruangan yang tertutup dari rumah kaca mempunyai kebutuhan yang unik dibandingkan dengan produksi luar ruangan. Hama dan penyakit dan panas tinggi dan kelembapan harus dikontrol dan irigasi dibutuhkan untuk menyediakan air. Rumah kaca menjadi penting dalam penyediaan makanan di negara garis lintang tinggi. Kompleks rumah kaca terbesar di dunia terletak di Leamington, Ontario, dekat tempat paling selatan Kanada, di mana sekitar 200 atau 0,8 km kuadrat tomat dikembangkan dalam gelas. Rumah kaca melindungi tanaman dari panas dan dingin yang berlebihan, melindungi tanaman dari badai debu dan blizzard, dan menolong mencegah hama. Pengontrolan cahaya dan suhu dapat mengubah tanah tak subur menjadi subur. Rumah kaca dapat memberikan suatu negara persediaan bahan makanan di mana tanaman tak dapat tumbuh karena keganasan lingkungan. Hidroponik dapat digunakan dalam rumah kaca untuk menggunakan ruang secara efektif. Tujuan rumah kaca. Rumah kaca tersebut dari gelas, kaca, atau plastik fiber bening yang digunakan sebagai perantara untuk menangkap energi dari matahari. Tujuan utama dari rumah kaca adalah memanaskan tumbuhan dan tanah yang ada di dalamnya sehingga menjadi lebih hangat. Ruang ini bekerja dengan menangkap radiasi elektromagnetik dari cahaya matahari dan mencegah terjadinya konveksi. Tujuannya selain mengurangi emisi gas metana juga mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga, greenhouse effect. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah ketika gas-gas tertentu dalam lapisan atmosfer bumi menjebak atau menahan panas matahari untuk tidak terpantul kembali ke angkasa. Namun, sebelum era pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim ini, manfaat efek rumah kaca sering alami sangatlah berguna untuk menghangatkan bumi. Efek rumah kaca sering dianggap sebagai penyebab lapisan ozon semakin membesar, sehingga bumi menjadi sangat panas, khususnya ketika musim panas tiba. Sedangkan di Indonesia, rumah kaca jarang digunakan karena matahari selalu bersinar sepanjang tahun. Suhu yang ada di dalam rumah kaca biasanya akan terasa lebih hangat walaupun di luar rumah sedang musim dingin. Fungsi dari rumah kaca ini adalah untuk menangkap cahaya matahari karena panas dari sinar matahari tersebut terperangkap di dalam bangunan. Biasanya, manfaat rumah kaca di Indonesia digunakan untuk menanam sayuran, buah-buahan, bunga, dan lain sebagainya. Manfaat efek rumah kaca perkebunan dan pertanian sendiri. Yang pertama, menghemat uang belanja. Manfaat rumah kaca yang pertama dan paling utama adalah dapat menghemat uang belanja. Menumbuhkan buah dan sayuran di kebun atau rumah sendiri akan membantu mengurangi biaya bulanan atau belanja makanan. Yang kedua, menjaga kehangatan tumbuhan. Di beberapa negara yang dilalui 4 musim, akan lebih sulit mengembangkan beberapa tanaman karena udara yang kurang mendukung untuk beberapa jenis tanaman. Yang ketiga, melindungi tanaman dari cuaca ekstrim. Rumah kaca akan melindungi tanaman dari udara yang ekstrim. Dengan adanya rumah kaca, tumbuhan akan tetap bertahan meskipun di luar sedang terjadi udara dingin maupun sangat panas.
Di beberapa negara dengan cuaca ekstrim, manfaat rumah kaca sangat diperlukan. Yang keempat, mengontrol kadar air di sekitar kebun. Tumbuhan yang hidup di dalam rumah kaca akan terhindar dari hujan dan pengairan yang tidak perlu. Air yang disiramkan pun dapat kamu kontrol setiap harinya, sehingga tumbuhan mendapatkan jumlah air yang sama sehari. Mencegah tanaman terserang hama. Selanjutnya, rumah kaca untuk pertanian akan mencegah tanaman terserang oleh hama. Menyimpan atau menanam tumbuhan di dalam rumah kaca akan lebih melindungi dibandingkan di alam bebas. Yang berikut, lingkungan yang serbaguna. Di dalam rumah kaca, jenis tanaman yang kamu tanam akan langsung digabungkan di suatu tempat tanpa banyak pembatasan. Selain itu, rumah kaca dapat berfungsi sebagai ruang penyimpanan alat berkebun, mendapatkan pasokan makanan. Daerah atau negara yang terletak pada garis lintang tinggi cenderung hanya akan memiliki jenis tumbuhan yang sedikit. Tetapi di Indonesia, manfaat rumah kaca bagi perkebunan sendiri dapat menjaga agar pasokan pangan milikmu tetap terpenuhi.